Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Semuanya sehat kan? Oke, pada saat ini kita akan mulai ibadah kita, ya. Pada saat ibadah kita harus sungguh-sungguh, ya. Karena di Roma 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pada saat ibadah kita harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, nggak boleh jalan ke sana sini, nggak boleh makan, ya, nggak boleh tidur. Kita sungguh-sungguh ibadah supaya Roh Kudus, hadirat Tuhan ada dalam ibadah kita hari ini. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa kan? Kita mau mulai ibadah online kita lagi nih. Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah online kami ini ya Tuhan. Kau bimbing dan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati bagi teman-teman yang di rumah bisa memperhatikan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita berhenti berdiri dan memuji Tuhan. Cui cui tu di du dam
teman-teman, sekarang waktunya kita doa 5 jari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu melindungi negara kami ini dari segala penyakit ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan. Berkati juga pasien-pasien COVID-19 ya Tuhan, yang tengah berbaring di rumah sakit ya Tuhan. Biarkan mereka sembuh ya Tuhan dari segala penyakit-penyakit ya Tuhan. Berkati juga untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Jauhkan dari roh-roh narkoba ya Tuhan, roh-roh teroris, roh-roh pencurian ya Tuhan. Kami percaya juga ya Tuhan, Pentakosta ketiga akan turun di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati orang yang sakit, tolong sembuhkan mereka yang ada di rumah dan di rumah sakit. Berkati orang yang terkena virus corona supaya sembuh, jauhkan Indonesia dari virus corona. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat amat baik ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati untuk orang tua kami ya Tuhan, untuk ayah dan ibu kami ya Tuhan. Berkati pekerjaannya mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang baik ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk kakak kami dan adik kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa lebih dekat dengan Engkau lagi ya Tuhan, dan juga lebih akur lagi kepada adik dan kakak ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk nenek dan kakek kami ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, berkati kesehatannya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pekerjaan orang tua kami ya Tuhan Yesus, supaya lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa buat semua profesi yang ada di Indonesia. Tuhan, polisi, guru, pedagang, dan lain-lainnya ya Tuhan. Terutama dokter dan tenaga medis yang bertugas di rumah sakit dan yang merawat pasien yang terdampar COVID-19. Biar semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan penyertaan-Mu. Beri kekuatan dan kesehatan untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, berkatilah gembala kami, jagalah hatinya dan pikirannya, dan bungkus dengan damai-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami ya Tuhan, berkatilah, kuatkanlah dengan sukacita-Mu, bangkitkanlah semangat di dalam hatinya, dan dalam nama Tuhan Yesus hamba juga berdoa untuk teman-teman sekolah minggu, semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Kami rindu beribadah dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu. Yuk kita sikap yang baik, duduk yang baik. Gak ada lagi yang bercanda, sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau ketemu sama Tuhan saat ini. Dimanapun kalian berada saat ini, yuk ambil sikap sebentar untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Ya Allah ya syukur. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku
Tuhan, bawa korban syukurmu saat ini buat Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya bawa korban syukurmu, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Ayo adik-adik, bawa korban syukur pujian buat Tuhan saat ini. Angkat suaramu, katakan terima kasih, katakan ucapan syukur sama Tuhan hari ini. Terima kasih, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan tahta-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Sembah Dia lebih lagi, ku sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sembah Tuhan, senangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk duduk dalam hadirat-Mu, untuk tetap dalam hadirat-Mu saat kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah, siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau siap mendengarkan firman Tuhan, coba duduknya yang rapi. Gak lagi main-main, buka telinganya. Ajak juga tuh mami papinya untuk dengerin firman Tuhan. Ya, sebelum kakak mulai cerita firman Tuhan, kakak mau ulang lagi nih untuk tahun dimensi yang baru. Udah hafal belum? Yuk kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi ya. Kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Wah, hafalkan, hafal dan hafal terus. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Firman Tuhan ini tentang Nabi Elia di Gunung Horeb. Nanti teman-teman di rumah bisa buka tuh sama mama papa di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Jadi ketika itu Ratu Isabel sangat marah karena mendengar apa yang terjadi dengan nabi-nabi Baal. Semua nabi-nabi Baal saat itu mati. Nah, ratu itu sangat marah lalu bilang sama dia mengirim pesan sama Nabi Elia. Elia, besok kamu juga akan mati seperti Nabi Baal itu, katanya. Elia mendengar hal itu sangat ketakutan adik-adik. Nah, karena Elia takut, Elia lari ke gurun. Nah, sampai di gurun Elia berdoa. Tuhan, aku udah gak tahan lagi. Aku mau mati aja deh Tuhan, kata Elia seperti itu. Karena Elia kelelahan, capek ya, dia ketakutan. Akhirnya Elia tertidur di bawah pohon. Waktu Elia tertidur, ada malaikat yang membangunkan Elia. Elia bangun, makanlah katanya. Lalu Elia bangun dan melihat ada roti di situ dan juga air. Lalu Elia makan, minum, lalu tidur lagi adik-adik. Nah, waktu tidur, Elia dibangunin lagi sama malaikatnya. Elia bangun, kamu makan supaya kamu kuat untuk berjalan lagi. Lalu Elia melakukan apa yang dibilang malaikat itu. Elia makan, minum, lalu Elia berdiri dan Elia melanjutkan perjalanan. Elia melanjutkan perjalanan itu selama 40 hari 40 malam adik-adik. Nah, sampailah Elia di sebuah tempat yaitu namanya Gunung Horeb. Elia masuk ke gunung itu dan di situ ada gua dan Elia tidur di situ. Waktu Elia tidur, Tuhan bilang, Elia sedang apa di sini? Lalu Elia jawab, Tuhan, orang Israel melanggar janjimu. Mereka menghancurkan mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Sekarang mereka juga mau bunuh aku Tuhan. Aku takut, kata Elia seperti itu. Lalu Tuhan bilang, berdirilah dan keluarlah. Lalu Elia taat apa yang dibilang Tuhan. Elia berdiri dan keluar. Ketika Elia keluar, tiba-tiba ada angin bertiup sangat kencang. Lalu ada gempa. Lalu ada api.
kemudian ada angin sepoi-sepoi. Dan angin suaranya yang lembut. Elia menutup mukanya dengan jubahnya. Dan Tuhan bilang sama Elia, "Kenapa kamu melarikan diri?" Elia jawab, "Tuhan, sekarang cuma aku doang yang melayanimu." Tapi Tuhan bilang, "Kamu gak sendirian. Masih ada 7.000 orang Israel yang menyembah aku. Pergilah dan jadikanlah Nabi Elisa untuk menggantikanku." Lalu Elia langsung pergi dan melakukan apa yang Tuhan bilang. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kita juga sering mengalami yang namanya ketakutan. Benar gak? Apalagi saat-saat ini. Takut kena sakit corona. Wah, takut gak bisa ketemu teman-teman sekolah lagi. Takut gak bisa jalan-jalan. Sampai bosen ya, sampai bosennya udah habis di rumah terus. Ya adik-adik, takut mama papa kalian gak kerja lagi. Banyak ketakutan dalam hidup kita. Tapi ingat, seperti Elia, Tuhan pun menyertai kita. Ya, tadi ada malaikat di situ. Waktu Elia tidur, Tuhan sertai dan Tuhan sediakan apa yang Elia butuhkan. Sama juga seperti kita adik-adik, Tuhan juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Tetap berdoa adik-adik. Sama seperti Elia dalam ketakutannya, Elia tetap berdoa, tetap berseru-seru sama Tuhan. Supaya Tuhan juga bukakan sesuatu yang baru sama hidup kita. Jadi kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, jadi kepala dan bukan ekor, yuk berseru sama Tuhan agar dibukakan sesuatu yang baru. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, ingat ya, tetap berseru, tetap berdoa sama Tuhan. Kita mau berdoa ya buat firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap berseru-seru sama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom teman-teman. Gimana tadi kita udah sama-sama muji menyembah Tuhan, terus
kita udah dengerin firman Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang waktunya kita kreativitas. Tapi sebelum kreativitas kita mulai, kita mau sama-sama lihat kreativitas teman-teman yang minggu lalu. Agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku. Agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke Nah, tadi kita udah sama-sama lihat nih kreativitas teman-teman di minggu lalu. Keren-keren, bagus-bagus. Yeay! Nah, sekarang kita mau buat kreativitas lagi. Kreativitas kita hari ini adalah mewarnai, menggunting, dan menempel. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada gambar 1 dan 2. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih gimana caranya, bisa download di link di bawah ini. Dan yang nggak ngerti gimana caranya, bisa minta tolong sama papanya juga ya. Oke, selanjutnya kita butuh lem, gunting, dan pensil warna. Nah, sekarang langsung aja kita buat cara membuatnya. Yang pertama, pisahin gambar yang satu. Nah, terus kita ambil pensil warnanya karena kita mau mewarnai. Nah, kita warnai ya, warnai yang angin. agar tubuh sehat dan kuat. And action. Nah, udah jadi deh. Ini warna-warnanya, nanti semua diwarnai. Oke, yang selanjutnya kita mau siapin gunting. Nah, buat temen-temen yang belum bisa pakai gunting, bisa minta tolong sama papanya juga ya. Hati-hati karena gunting ini tajam, bahaya. Oke, jadi yang pertama kita gunting. Nggak kepake ya? Ini disingkirin nih. Nah, tadi kita udah mewarnai, menggunting, sekarang waktunya menempel. Nah, ini jangan lupa ya, ini juga diwarnai biar bagus, biar rapi. Oke, yang pertama kita sama ini. Nah, tadi siapa yang dengar firman Tuhan yang dibawain sama Kasri? Nah, yang pertama itu ada angin. Kita tempel ya. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. If you're happy And action. and you know it, Nah, yang pertama kita siapin lemnya nih. Kita buka ya. clap your hands. Nah, terus gambar yang pertama ada angin besar yang kuat. If you're happy Kita and you ya, know it, clap your hands. ini yang rapi, biar bagus. Kalau kau senang gerakan kakimu, kalau kau Nah, senang udah gerakan tempel deh. Nah, yang kedua ada gempa. Tadi siapa yang lompatin? Kalian ya. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. Oke, yang ketiga ada api. Nah, ini api nih. Kalian juga kita tempel di nomor 3. Di sini senang, Nah, tinggal satu lagi. Satu lagi ada angin sepoi-sepoi biasa. Nah, ini beda nih sama angin yang tadi yang pertama. senang, Tempel ya. mana-mana hatiku senang. La 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 la. Nah, udah jadi deh. Tada, ini dia kreativitas kita hari ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa bikin ya. Terus kalau udah jadi, Kita sudah selesai kreativitasnya, dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita akhiri ibadah kita kali ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin kami dari awal hingga selesainya ibadah kami. Tolong kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami, anak-anak sekolah minggu di GBI Rempoa. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.